Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi bareng saya Rizky di Rizzy Channel. Nah, yang seperti teman-teman lihat barusan cuplikan ya, bahwa akhir-akhir ini kita banyak melihat para YouTubers yang melakukan aksi prank. Cuma aksi prank ini sekarang banyak menuai kritik dan polemik di tengah masyarakat. Baik ada prank yang memberikan sebuah uang dengan syarat harus batal puasa. Dan ada lagi prank dari YouTubers yang lain adalah memberikan bantuan, tetapi isi bantuannya ada isinya sampah dan ada juga isinya uh, batu-batu yang diberikan oleh YouTubers itu kepada orang yang menerimanya. Nah, kita akan lihat apakah uh, dari apa yang mereka sudah lakukan ini adalah suatu hal kreativitas atau tindakan irasional. Yuk kita saksikan rubrikannya, pembahasannya mengenai apakah ini tindakan kreatif ataupun tindakan irasional. Yuk kita saksikan. Baik teman-teman, kita akan langsung membahas mengenai prank unfaedah yang dilakukan oleh beberapa YouTubers akhir-akhir ini. Kita melihat yang tadi saya bilang di awal adalah bagaimana YouTubers ini melakukan aksi-aksi yang mendapat banyak kritik dari masyarakat, polemik dari masyarakat. Yang tadi saya bilang, pertama ada seorang YouTubers yang memberikan sejumlah uang jika para korbannya mau membatalkan puasanya. Nah, ini juga kejadian ini sudah beberapa hari yang lalu mungkin ya. Nah, di sini kita lihat bahwa memang tindakan itu sungguh tidak terpuji ya. Karena memang bagaimanapun orang berpuasa itu harus kita hormati. Nah, untungnya si YouTubers ini sudah meminta maaf kepada korbannya dan juga minta maaf juga melalui media bahwa memang tindakannya itu salah. Nah, yang kedua, ada YouTubers yang sekitar 4 atau 5 hari terakhir ini melakukan yang namanya prank juga, prank unfaedah juga saya sebutnya, bahwa mereka dia bersama teman-temannya itu melakukan prank dengan memberikan ya pura-puranya memberikan bantuan, tetapi isi bantuannya itu ternyata isinya hanyalah batu dan sampah-sampah yang diberikan kepada korban-korbannya. Nah, akibat dia melakukan prank itu banyak warga menggeruduk rumahnya dan juga polisi juga sedang mencarinya. Nah, di sini kita nggak akan melihat dari sisi uh, secara hukumnya, tapi kita akan membahas bagaimana dari sisi apakah tindakan ini disebut sebagai tindakan-tindakan kreatif atau tindakan-tindakan irasional yang tadi saya bilang. Nah, baik, kita akan masuk ke pembahasan mengenai apakah ini tindakan kreatif. Nah, kita tahu bahwa berpikir kreatif, creative thinking, kegiatan-kegiatan kreatif yang banyak dilakukan oleh para kreator-kreator, konten kreator, YouTubers, vloggers dan lain-lain itu ya banyak yang bagus, banyak yang berfaedah, banyak juga yang non atau unfaedah gitu loh. Nah, kreativitas itu biasanya muncul dari apa-apa yang kita lihat dari sosial sekeliling kita. Kreativitas bisa muncul dari latihan-latihan yang kita gunakan. Kita melihat bagaimana situasi-situasi sosial yang terjadi di masyarakat. Terus juga kegiatan sosial itu bisa kita lihat itu bisa membantu banyak orang. Jadi konten-konten itu bisa membantu banyak orang. Nah, kreativitas itu bisa muncul dari hal-hal itu gitu, dari sosial kita, sosial kemasyarakatan kita, dari kita mempunyai menonton suatu program-program yang sebelumnya sudah ada, terus juga kita create, kita inovasi, terus kita buat lagi, itu suatu kreativitas juga. Terus juga mengembangkan ide-ide baru, konsep baru. Terus juga bagaimana kita melihat dengan adanya konten kita itu bisa menghasilkan yang namanya solusi-solusi nggak, ide-ide baru nggak, terus juga bisa menyelesaikan satu permasalahan nggak, atau problem solving seperti itu. Nah, di sini saya lihat dari dua prank yang tadi saya contohkan tadi. Nah, ini tidak ada satupun contoh kreativitas menurut saya. Prank itu memang sering dilakukan oleh banyak YouTubers juga, para artis yang jadi YouTubers juga melakukan prank gitu loh. Cuma ya kebanyakan prank-prank itu adalah mereka menghibur, gunanya menghibur. Jadi bagaimana kreativitas itu, prank itu lahir karena memang mereka ingin menghibur para penontonnya. Nah, dengan menghibur otomatis mereka bisa memberikan tontonan yang menarik begitu. Nah, tapi akhir-akhir ini banyak para YouTubers yang berpikiran ingin cepat mencari subscriber, ingin cepat terkenal, tapi melakukan segala macam cara yang secara tidak etis seperti itu, banyak orang menilai gitu loh. Padahal sebenarnya kreativitas itu harus ada penyeimbangnya, harus ada jembatannya, harus ada pengendalinya. Nah, pengendali dari berpikir kreatif atau kreativitas kita itu ada namanya berpikir rasional.
Kenapa perlu berpikir rasional? Karena kita harus tahu apakah tindakan kita, perbuatan kita, langkah-langkah yang kita lakukan ini apakah bisa berdampak bagi orang lain, khususnya berdampak negatif ya bagi orang lain. Apakah ini melanggar yang namanya norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik itu norma agama, norma sosial, ataupun yang namanya hal-hal yang lain yang dianggap di tengah masyarakat itu tidak pantas, tidak layak. Nah, contoh para YouTuber-YouTubers yang melakukan prank unfaedah ini menurut saya ini masuk ke dalam tindakan yang irasional. Mereka tidak berpikir secara rasional. Apakah tindakan yang mereka sebut sebagai hal yang kreatif yang menghibur itu membawa manfaat bagi orang lain? Ternyata tidak. Ternyata mereka berurusan dengan yang namanya hukum. Mereka mendapat kritik dari masyarakat. Mereka mendapat polemik dari masyarakat. Sehingga ya mereka sebenarnya tidak mendatangkan yang namanya faedah. Sedangkan kreativitas itu harusnya menciptakan sebuah problem solving, menyelesaikan sebuah masalah. Terus juga jadi inspirasi banyak orang gitu loh. Jadi dengan adanya kreativitas kita itu sehingga orang bisa meniru kita hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Nah, sedangkan apa yang dilakukan oleh para YouTuber-YouTubers yang melakukan prank unfaedah ini, menurut saya adalah mereka melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan prank itu yang irasional. Dia tidak berpikir dulu apakah dengan dia bertindak seperti itu apakah akan merugikan orang banyak atau tidak. Apakah akan merugikan dia dan keluarganya. Kita tahu prank yang sebelumnya itu yang memberikan bantuan yang isinya ternyata batu dan sampah itu ternyata dia banyak sekali merugikan banyak orang termasuk ibunya, keluarganya, nama baik keluarga dan lain-lain. Nah, apakah mereka tidak berpikir seperti itu? Tidak berpikir sejauh itu loh. Efeknya, impactnya terhadap keluarga mereka. Apalagi beberapa hari ini saya lihat polisi sudah masukkan YouTubers ini ke dalam pencarian orang, DPO, daftar pencarian orang. Nah, di sini bagaimana teman-teman? Kita harus bijaksana juga, harus arif juga melihat kasus ini. Nah, dari sisi yang tadi saya bilang, kita nggak akan bahas dari sisi hukumnya, tapi kita akan bahas dari sisi apakah ini kreativitas disebut kreativitas, apakah ini disebut tindakan irasional. Menurut saya ini adalah suatu hal tindakan yang tidak ada sekali unsur kreativitasnya dan juga sangat irasional. Kenapa? Irasional itu perbuatan yang menurut saya itu sesuatu hal yang tidak penting dan tidak harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Karena kita tahu di tengah masyarakat Indonesia yang adat ketimuran ini, kita harus menjunjung tinggi yang namanya norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, apalagi masuk ke dalam norma hukum. Jika teman-teman tahu apa tindakan teman-teman, sebaiknya teman-teman pikir dulu beribu-ribu kali, ratusan kali, atau berulang-ulang kali dulu apakah tindakan ini apalagi ditonton oleh orang banyak, ditonton oleh ratusan ribu atau puluhan ribu ataupun jutaan para penggemarnya teman-teman, mungkin ya para YouTubers yang sudah banyak subscribernya begitu. Nah, kita harus pikirkan apakah dengan adanya konten-konten yang kita buat apakah itu mendatangkan faedah atau unfaedah.